Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Juliana dari kampus Tia Bina Banua Banjarmasin. Saya di sini mau menjelaskan pokok-pokok hukum adat. Hukum-hukum adat, peristilahan hukum adat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia yang dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di kota maupun di desa. Istilah hukum adat atau adatrik berasal dari bahasa Belanda Snoekhorgransie, kemudian dilanjutkan Cornelis van Vollenhoven atau Bapak Hukum Adat Indonesia sebagai istilah teknis yuridis. Adapun unsur-unsur hukum adat yaitu unsur asli pada umumnya tidak tertulis, hanya sebagian kecil saja yang tertulis tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan saja. Unsur tidak asli yaitu yang datang dari luar sebagai akibat persentuhan dengan kebudayaan lain dan pengaruh hukum agama yang dianut. Ada unsur hukum adat menurut Van den Broek teori reservatio and completion, yaitu hukum adat suatu golongan atau masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat atau resepsi seluruhnya dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Kalau menurut Snoekhorgransie, yaitu tidak semua bagian hukum agama diterima diresepsi dalam hukum adat, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Menurut Terhaar, hukum waris merupakan hukum adat asli yang tidak dipengaruhi oleh hukum agama, contohnya hukum waris di daerah Minangkabau. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan. Melalui pengaruh agama itu tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah saja. Dan adapun definisi hukum adat yaitu hukum adat masih dalam pertumbuhan. Yang kedua, hukum adat selalu dihadapkan pada dua keadaan yang sifatnya bertentangan seperti tertulis atau tidak tertulis. Sanksinya tidak pasti dan pasti sumber dari raja atau dari rakyat tersebut. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi, oleh karena itu adalah hukum, dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya. Dasar hukum adat yang dilaksanakan pada saat ini merupakan hukum positif di Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Junko, pasal 131 Indices State Regeling ayat 2 sub B, tidak satu pasal pun dalam Undang-Undang 1945 yang menyebut-nyebut hukum adat atau hukum tidak tertulis. Kalau dalam Undang-Undang Dasar atau UUDS 1950 banyak pasal-pasalnya menyebut tentang hukum adat, misalnya pasal 32, pasal 104 ayat 1.
Dan berikutnya ada manfaat mempelajari hukum adat, yaitu ilmu untuk ilmu atau hukum adat dipelajari untuk memenuhi dua tugas, yaitu penyelidikan dan pengajaran. Pandangan teoritis ini cenderung menyimpan hukum adat dalam sifat dan corak aslinya untuk kepentingan masyarakat, yaitu ilmu yang dipelajari untuk pembangunan dan kebesaran nusa dan bangsa. Manfaat mempelajari hukum adat itu haruslah bersifat praktis dan nasional. Sifat praktis dan nasional terlihat dari tiga sudut, yaitu yang pertama dari sudut pembinaan hukum nasional, yang kedua dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa Indonesia, dan yang ketiga dalam bentuk praktek peradilan. Hukum adat merupakan salah satu aspek kebudayaannya, yaitu menurut Ubisus Ibisius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum adat. Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dari sifat masyarakat yang bersangkutan. Hukum suatu masyarakat mengikuti Volksgeist atau jiwa atau semangat rakyat. Dari masyarakat tempat hukum adat itu berlaku karena Volksgeist masing-masing masyarakat berbeda-beda, belum tentu sama, maka hukumnya pun belum tentu sama atau berbeda-beda. Adapun sejarah perkembangan hukum adat, yang pertama yaitu perintis penemu hukum adat, dan yang kedua penemu hukum adat, ketiga sejarah politik hukum adat. Masyarakat hukum adat yaitu di mana ada masyarakat, di sana ada hukum adat. Dasar persatuan manusia ada genealogis dan teritorial. Manusia hidup berkelompok-kelompok, dan bagaimanapun kecilnya kelompok itu sudah tentu ada hukum yang mengatur. Masyarakat hukum adat, contoh persekutuan hukum masyarakat hukum, misalnya desa di Jawa, famili Minangkabau. Ya, begitu banyak masyarakat di mana kodrat alam dan tidak seorang pun di antara mereka kota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan membuka ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya adalah arti melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya. Terima kasih penyampaian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.